Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Dimas Adam Darmawan, dengan NPM 24081010 dari kelompok 9. Hari ini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi matematika diskrit yang berjudul deretan, rekursi, relasi, dan rekurensi. Langsung saja, ini anggota kelompok kami. Ya, deretan atau sequence, deretan sequence atau barisan series adalah daftar tururut order list elemen-elemen diskrit. Definisinya adalah sebuah deretan adalah fungsi dari subset suatu himpunan bilangan bulat, biasanya n atau p, ke sebuah himpunan S. Di sini ada contohnya seperti n sama dengan 1 sampai ke n, dan S misalnya 2 sampai ke n, koma sepertiga sampai ke n, dan sebagainya. Eh, Kemudian ada yang namanya notasi deretan atau AKN. Deretan umumnya dinyatakan dalam suatu formula, misalnya AKN sama dengan 2N, AKN sama dengan 1 per N, dan AKN sama dengan 7 minus 3N. Kemudian ada sebuah contoh-contoh deretan dan formulanya, seperti 1, 1, 3, 5, 7 sampai ke N, atau A ke N sama dengan 2N minus 1, minus 1, 1, minus 1, 1, sampai ke N, dan A ke N sama dengan minus 1, N. Kemudian dan lain sebagainya, ada AKN sama dengan 3N, AKN sama dengan minus 1 N plus 1, AKN seperdua kali N minus 1, AKN 2 setengah N, AKN N2 minus 1, AKN minus 1 plus 4N. Kemudian ada string sorry, kemudian ada string adalah deretan berhingga karakter berbentuk A1, A2, A3, A4 hingga ke N. Panjang string S adalah jumlah karakter di setiap string tersebut. Contoh informatika adalah string dengan panjang 11 karakter. 10100101 adalah string biner dengan panjang 8 bit. String kosong dilambangkan dengan simbol seperti ini, panjangnya adalah 0. Kemudian ada penjumlahan deretan. Jumlah deretan seperti ini, AM plus 1, AM plus 2 sampai AKN adalah AM plus 1, kemudian AM plus 2, sampai hingga ke AKN. Atau dalam notasi sumasi, seperti sigma, N atas K sama dengan M A K. Keterangannya adalah K adalah indeks sumasi, M adalah batas bawah indeks, dan N adalah batas atas indeks. Kemudian ada contoh dari penjumlahan deretan. Kita beralih ke contoh 2. Berapa nilai dari sigma 5 K sama dengan 1, K kuadrat? Jawabannya seperti ini. Sigma, indeks atasnya 5, indeks bawahnya K sama dengan 1, K kuadrat sama dengan 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, yang kemudian diproses, hasilnya dari A kuadrat menjadi 1 kuadrat menjadi 1, 2 kuadrat menjadi 4, 3 kuadrat menjadi 9, dan seterusnya hingga 5 kuadrat sama dengan 25. Kemudian semua deretan bilangan tersebut dijumlahkannya hingga memiliki hasil sebagai 55. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah batas bawah sumasi kadangkala perlu digeser agar tetap dijumlahkan dengan sumasi lain yang memiliki batas bawah berbeda. Pada contoh 2 di atas, batas bawah digeser menjadi 1, jadi 0 akibatnya sigma indeks atasnya 5, indeks bawahnya K sama dengan 1, K kuadrat sama dengan sigma indeks atas 4, indeks bawah K sama dengan 0, maka terjadi K plus 1 kuadrat. Sumasi dapat dipecah dengan membagi dua indeksnya, misalnya seperti ini. Sigma indeks atasnya 100, indeks bawahnya K sama dengan 1, K2 sama dengan indeks atasnya 49, indeks bawahnya K1 sama dengan K sama dengan 1, K2 plus sigma indeks atas 100, indeks bawah K sama dengan 50, K2. Kemudian di sini ada contoh penjumlahan deretan seperti ini. Beberapa sumasi sudah ditemukan rumus penjumlahannya sebagai berikut. Ini ada tabel yang membantu formula sumasi. Ada
sum seperti ini dan juga form tertutup dalam geometri dan aritmetika. Kemudian di contoh 5, kita disuruh hitung nilai dari sigma indeks atasnya 100, indeks bawahnya K 950 K kuadrat. Akan diproses menjadi seperti ini. Jadi sigma 100 K 91 K kuadrat sama dengan indeks atas 49, indeks bawah K 91 K2 plus indeks atas 100 K yang indeks bawah sama dengan K 950 K kuadrat. Kita akan menggunakan eh, rumus ke rumus ketiga dari yang tabel di sini. Jadi atas dari sigma itu n, eh, indeks bawahnya itu K sama dengan 1. K kuadrat sama dengan n dalam kurung n plus 1 dalam kurung lagi 2n plus 1 per 6. Maka terciptalah hasil seperti ini dari jumlah penyederhanaan tersebut. Kemudian ada yang namanya summasi ganda. Di dalam algoritma kita perlu menghitung beberapa kali suatu operasi tertentu dilakukan di dalam sebuah kalang bersarang atau nested loop. Penjumlahan semua operasi di dalam kalang bersarang dinyatakan dalam bentuk summasi ganda. Akan diberi contoh seperti ini, sigma indeks atasnya 4, indeks bawahnya I sama dengan 1, kemudian ada sigma indeks atasnya 3, indeks bawahnya J sama dengan 1, IJ. Untuk menghitung summasi ganda, mula-mula ekspansi dulu summasi terdalam, lalu dilanjutkan dengan summasi terluar. Jadi seperti ini. Sigma indeks atasnya 4, indeks bawahnya I sama dengan 1, dalam kurung I plus 2I plus 3I. Akan mendapatkan hasil 6I sama dengan 6x, 6 kali 1, 6 kali 2, 6 kali 3 ditambah 6 kali 4 akan keluar hasil jumlah yaitu 60. Berikut adalah contoh dari summasi ganda. X itu sama dengan 0, kemudian for J 1 to 10 DO. For K-nya 1 TO, J DO. X sama dengan X plus 2, N4, dan N4. Penyelesaiannya itu seperti ini. Operasi plus terdapat dalam pernyataan X sama dengan X plus 2. Operasi ini dilakukan setiap kali pada setiap pengulangan jumlah seluruh operasi plus adalah seperti ini. T sama dengan sigma, indeks atas dengan 10, J sama dengan 1, kemudian indeks sigma lagi, indeks atas J, indeks bawah K sama dengan 1, 1. Kemudian di bawahnya seperti ini. Indeks atas 10 dan indeks bawah J sama dengan 1 akan melakukan summasi sebanyak J kali. Kemudian akan menghasilkan sebuah hasil seperti ini, 10 dalam kurung 10 plus 1 dibagi 2 akan menghasilkan nilai 55. Sekian dari materi yang saya terangkan, akan dilanjutkan dengan teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya dari kelompok deretan rekursi dan relasi rekursif dengan nama Muhammad Ahmad Firmansyah dengan PM terakhir 2021 akan menjelaskan fungsi rekursif. Nah, di sini fungsi rekursif didefinisikan oleh dua bagian. Pertama, basis dan recurrence. Basis adalah bagian yang berisi nilai fungsi yang terdefinisi secara eksplisit. Recurrence yaitu bagian ini mendefinisikan fungsi dalam terminologi dirinya sendiri. Yang kedua yaitu bagian ini juga sekaligus menghentikan rekursif dan memberikan sebuah nilai yang terdefinisi pada fungsi rekursif. Yang kedua berkaidah untuk menemukan nilai fungsi pada suatu input dari nilai-nilai lainnya pada input yang lebih kecil. Contoh rekursif misalnya yaitu misalkan f didefinisikan rekursif sebagai berikut. Misal f ini sebagai fungsi dan n adalah sebuah nilai fungsi tersebut. Di sini jika n sama dengan 0,
maka kan diisi 3. Jika n lebih dari 0, maka kan diisi suatu rumus untuk mendefinisikan nilai tersebut, dan n sama dengan 0 ini adalah basis, dan n lebih dari 0 adalah recurrence. Nah, ini contohnya, yaitu tentukan nilai f4. Solusi f4 yaitu f 2f sebagai rumusnya yaitu 3, karena n sebelumnya adalah 4 dikurang 1 ditambah 4. Seterusnya yaitu 2f 2 adalah nilai 2 ini akan turun, yaitu menjadi 2f 3 ini kan n dikurang 1 jadi 2 plus 4 lagi sampai ketemu 2 lagi 2f 1 dari 2 dikurang 1 sama dengan 1 plus 0 sampai 2f 0 ini akan turun menjadi 3. Maka setelah jumlah hasilnya 108. Di sini cara menghitung nilainya untuk menghitung rumusnya ini sendiri, yaitu jika f0 sama dengan 3, f1 sama dengan 2f0 plus 4. f0 adalah ini tadi yaitu 3, maka 2 kali 3 plus 6 yaitu 6 plus 4 10. Yang f2 yaitu 2f1 adalah nilai basisnya, atau nilai recurrence plus 4, maka 2 plus 10 2f10 maka 20 plus 4, dan seterusnya sampai ketemu 108. Jadi f3 adalah 108. Next, ini ada contoh rekursif lainnya, yaitu menyatakan faktorial dalam definisi rekursif. Misal n faktorial 1 kali 2 sampai n tak hingga atau sampai bilangan ke n, yaitu 1 kali 2 3 sampai n-1. Ini adalah n-1 faktorial. Misalnya fn sama dengan n faktorial, maka jika n faktorial sama dengan 1, maka hasilnya n-nya 0. Jika n faktorial hasilnya n lebih dari 0, maka akan digunakan rumus ini, yaitu n dikali n-1 faktorial. Ini sebagai contoh, misal 5 faktorial, maka 5 kali 4 faktorial sama dengan 5 kali 4 3 faktorial, dan seterusnya. Sini langsung dikalikan sampai 1. Sini kan terdefinisi 1, jika n1 kan sama dengan 0, kan sini akan 0. Jadi hasilnya jika dikalikan 120. Sini lagi contoh rekursif Fibonacci. Jika fn sebagai deret mungkin ini n sama dengan n nya ini 0, maka 0 jika n sama dengan 1. Sini ada lagi fn-1 dan fn-2 jika nilai n nya lebih dari 1. Yang 9 yaitu fungsi polinom dinyatakan sebagai berikut. Jika t n, x misal n nya ini 1, misal n sama dengan 0, maka ini 1, x. Jika n sama dengan 1, ini x. Dari fungsi polinom dapat didefinisikan sebagai rumus 2x dikali t n-1, x min t n-2, x jika n lebih dari 1. Contoh selanjutnya itu sumasi. Ini mendefinisikan rekursif sebagai berikut. Nah, ini himpunan rekursif, bahwa kita ambil string adalah deretan berhingga karakter. Contoh, sebuah string i, b disusun oleh karakter i, t, dan b.
dan string informatika disusun oleh karakter INFORMATIKA. String yang kosong atau tidak memiliki nilai adalah null string, memiliki panjang 0, tidak memiliki karakter, dan dilambangkan seperti P. Lanjut, ini contoh. Misalkan somasi dari 0,1, maka elemen-elemennya dibentuk sebagai berikut. Ini adalah lambang string 0 atau basisnya, dan yang kedua recurrence 0 plus ini string 0 nya tadi sama dengan 0 dan 1 sama string 0 nya sama dengan 1, akan menjadi sebuah bilangan biner. Ini himpunan rekursif dan concatenation, sebuah string dibentuk dari penyambungan. Concatenation sebuah string lain dimaksudkan adalah A kali B sama dengan AB, W kali XYZ sama W XYZ, ITB 3 sama dengan ini. Dan segitu dari saya. Ini juga ada himpunan rekursif, kurang lebih sama seperti sebelumnya. Bila ada salah kata, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utama Ferdinand Manfrus dengan NPM 3 Digit Terakhir 12 dari kelompok 9. Ini kelompok kami akan membawakan materi deretan rekursi, relasi, dan rekurensi. Langsung aja kita masuk ke slide-nya. Nah, di sini perlu diingat kembali bahwa string adalah deretan berhingga karakter. Contohnya, yaitu ada sebuah string ITB disusun oleh karakter I, T, dan B. Dan string informatika disusun oleh karakter I, N, F, O, R, M, A, T, I, K, A. String yang kosong atau tidak memiliki isi disebut dengan null string, yang memiliki panjang 0 atau tidak memiliki karakter dan dilambangkan dengan I, seperti I. Selanjutnya ada himpunan alfabet, dilambangkan dengan sigma. Adalah himpunan yang berdiri dari semua karakter yang digunakan untuk menyusun string. Contohnya ada sigma sama dengan 0, buka kurung, 1, itu kurung. Atau sigma sama dengan A, B, sampai dengan Z. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini ada contoh yaitu sebuah sigma yang ada logo bintangnya. Ini bisa ada logo bintang ini yang artinya himpunan dari semua string yang mungkin dibentuk dari alfabet termasuk null string dari A ini. Ini misalkan sigma atau nil star biasa disebutnya adalah himpunan string yang dibentuk oleh alfabet, maka sigma nil star dapat didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Yang pertama ada basis null string dengan sigma nil star. Yang kedua ada recurrence jika W sigma nil star dan X sigma ini yang bawah, maka WX sama dengan sigma nil star. Seperti yang di contoh 11, misalkan sigma sama dengan 0,1, maka elemen sigma nil star dibentuk sebagai berikut. Yang pertama ada pastinya string null string, ini seperti ya. Yang kedua maka ada 0 ditambah dengan null string sama dengan 0. 1 ditambah dengan 0 null string sama dengan 1. Pokoknya 0 ditambah dengan 1 sama dengan 0, 1. 0 ditambah dengan 0 sama dengan 0, 0. 1 ditambah 0 sama dengan 10. 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0. 1 ditambah 1 sama dengan 11. Maka hasilnya 0, 0 yang hasilnya dari 1, 0, 1. Maka turun ke bawah yaitu 0, 1, 0, 1, 1, 0. Itu 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, dan seterusnya. Kita lanjut ke slide selanjutnya.
Ini ada himpunan recursive construction, sebuah string yang dibentuk dari penyambungan construction sebuah string dengan string lain. Notasi construction adanya. Contohnya ada A dengan dikalikan dengan B sama dengan AB. B dikalikan dengan X, Y, Z sama dengan B, X, Y, Z. ITB dikalikan dengan 3 yaitu sama dengan ITB 3. Penggabungan dua buah string dapat didefinisikan sebagai rekursif sebagai berikut. Basis jika W sigma dan stars maka W dilakukan dengan non string W yang dalam hal ini non string adalah string kosong. Yang kedua recurrence jika W sama dengan nil star dan W set dan X nil star maka W1 W2 X sama dengan W1 W2 dikali dengan X. Jadi dengan selanjutnya himpunan rekursif panjang string. Panjang sebuah string adalah banyaknya karakter di dalam string tersebut. Panjang string dilambangkan dengan L. Contoh string ITB memiliki panjang 3. Nah, langsung kita masukkan L sama dengan kurung ITB sama dengan 3. String informatika memiliki panjang 11. Maka L informatika sama dengan 11. Maka null string atau string kosong memiliki panjang 0. Jadi kalau tidak 0 ya L ini tanda null string sama dengan 0. Maka panjang string yang disimbolkan dengan L dapat didefinisikan secara rekursif basis basis L null string sama dengan 0. Yang kedua ada recurrence L Wx sama dengan NW ditambah dengan 1 jika W diakan dengan min star dan X min sigma. Selanjutnya ada struktur rekursif. Struktur rekursif sendiri adalah struktur data yang mengandung bagian-bagian menyerupai dirinya sendiri. Contoh paling penting dan umum dari struktur rekursif dalam informatika adalah pohon biner atau binary tree. Pohon binary tree sendiri memiliki setiap simpul atau node dalam pohon biner memiliki paling banyak 2 anak. Dan anak-anak tersebut bisa berjumlah 0 atau 1 dan 2. Simpul cabang branch internal node simpul yang setidaknya 1 anak. Dan yang kedua ada simpul down leaf node, simpul yang tidak memiliki anak. Jadi ke slide selanjutnya yaitu struktur rekursif. Pohon biner bersifat rekursif karena setiap anak simpul atau subtree pada pohon biner juga merupakan pohon biner. Dengan kata lain, setiap bagian dari pohon biner adalah pohon biner itu sendiri. Jadi yang kalian lihat di sini ada ini pohon biner pertama yang akan bercabang menjadi 2, terus bercabang sampai bawah, dan seterusnya. Oke, struktur rekursif. Definisi rekursif pohon biner. Pohon biner didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Yang pertama ada basis, himpunan kosong tidak ada simpul, adalah pohon biner. Recurrence jika T1 dan T2 adalah pohon biner, maka struktur di bawah ini adalah pohon biner juga. Yang kalian lihat ini merupakan pohon biner, dan ada T1 dan T2. Ini mereka masuk sebagai struktur di bawah ini adalah pohon biner juga. Lanjut, untuk yang terakhir ada struktur rekursif. Proses pembentukan pohon biner secara rekursif, langkah-langkahnya adalah mulai dari pohon kosong, lalu akan ditambahkan simpul akar root. Lalu yang ketiga ada pada setiap simpul rekursif ditambahkan subtree kiri dan kanan. Jadi, nah ini ke kanan ini, lalu akan ditambahkan ke kiri dan hasilnya seperti ini. Jadi subtree yang pertama, akar root, di kanan kiri, lalu akan disambungkan lagi. Ini dan terus sehingga hasilnya seperti yang terakhir ini. Jadi ini akan berurutan dari yang pertama ini yang paling atas dan akhirnya yang paling bawah.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Akal Aufa Burhani dengan NPM akhir 155. Kali ini saya akan membawakan materi tentang deretan rekursif dan relasi requence. Yang pertama yaitu deretan rekursif. Deretan rekursif adalah barisan bilangan yang didefinisikan di mana setiap elemen ke n tergantung pada suatu atau lebih elemen sebelumnya melalui suatu aturan atau formula rekursif. Contoh pertama yaitu deretan pangkat 2 yang memiliki deretan 1, 2, 4, 8, dan seterusnya yang memiliki formula A sub n sama dengan 2 pangkat n. Yang memiliki definisi A sub 0 sama dengan 1, lalu rekuensinya adalah A sub n sama dengan 2 dikali A sub n min 1 untuk n sama dengan n lebih dari sama dengan 1. Lalu selanjutnya contoh kedua yaitu deret Fibonacci. Deret Fibonacci ini memiliki deretan 0, 1, 1, 1, 2, 3, dan seterusnya. Setiap elemen merupakan jumlah kedua elemen sebelumnya. Definisinya basisnya memiliki F sub 0 sama dengan 0, F sub 1 sama dengan 1. Lalu memiliki rekuens F sub n sama dengan F sub n min 1 ditambah F sub n min 2 untuk n lebih dari sama dengan 2. Lalu contoh perhitungannya untuk F2 sama dengan F2 min 1 yaitu F1. F1 itu adalah 1. Lalu ditambah F2 min 2. F2 min 2 adalah 0, F sub 0 adalah 0, menjadikan F sub 2 sama dengan 1. Lalu untuk F sub 3 sama dengan F sub 2 ditambah F sub 1, yaitu 1 ditambah 1, yang menjadikan F sub 3 adalah 2, dan seterusnya. Lalu contoh ketiga, pertumbuhan populasi bakteri. Koloni bakteri dimulai dengan 5, lalu setiap jam bakteri akan membelah menjadi 2. Misalkan A sub n sama dengan jumlah bakteri setelah n jam. Lalu basisnya adalah A sub n sama dengan 5, frekuensinya adalah A sub n sama dengan 2 dikali A sub n min 1 untuk n lebih dari 0. Lalu perhitungannya adalah A sub 1 sama dengan 2 dikali A sub n min 1 yang berarti A-nya itu A berarti n-nya adalah 1, berarti 1 dikurangi 1 sama dengan A sub n 0 yang berarti itu adalah 5, lalu menjadikan 2 dikali 5 sama dengan 10. Lalu selanjutnya A sub 2 sama dengan 2 dikali A sub 1, yaitu 10. Yang menjadikan 2 dikali 10 sama dengan 20. Lalu selanjutnya itu adalah A sub 3, yaitu sama dengan 2 dikali A sub 2, yaitu 20, yang menjadikan 2 dikali 20 menjadi 40. Lalu yang terakhir itu ada A sub 4 sama dengan 2 dikali A sub 3, yaitu 40, menjadikan 2 dikali 40 sama dengan 80. Jadi setelah 4 jam, terdapat 80 bakteri. Lalu selanjutnya relasi requence. Relasi requence adalah sebuah persamaan yang digunakan untuk menyatakan elemen ke n dari suatu deret menggunakan satu atau lebih elemen sebelumnya. Bila persamaan yang mengekspresikan A sub n dinyatakan secara rekursif dalam suatu atau lebih term elemen sebelumnya, yaitu A sub 0, A sub 1, A sub 2, sampai dengan A sub n min 1, maka persamaan tersebut dinamakan relasi requence.
Contoh, A sub n sama dengan 2 A sub n min 1 plus 1. Lalu selanjutnya kondisi awal suatu barisan adalah suatu atau lebih nilai yang diperlukan untuk memulai menghitung elemen-elemen selanjutnya. Jika contoh seperti yang sebelumnya yaitu dari Fibonacci, ini memiliki elemen A sub 0, bentar, A sub 0, F sub 0 sama dengan 0, lalu F sub 1 sama dengan 1. Karena relasi Raglange menyatakan definisi barisan secara rekursif, maka kondisi awal merupakan langkah basis pada definisi rekursif tersebut. Kondisi awal secara unik menentukan elemen-elemen barisan. Kondisi awal yang berbeda akan menghasilkan elemen-elemen barisan yang berbeda pula. Kondisi dari sebuah relasi rekursif adalah sebuah formula yang tidak melibatkan lagi term rekursif. Formula tersebut memenuhi relasi rekursif yang dimaksud. Contohnya, misalkan A sub n adalah barisan yang memenuhi relasi rekursif berikut. A sub n sama dengan 2 A sub n min 1 dikurangi A sub n min 2 yang memiliki basis A sub 0 sama dengan 0, lalu A sub 1 sama dengan 3. Apakah A sub n sama dengan 3n merupakan solusi relasi rekursif tersebut? Kita bisa memasukkan A menjadi 3 dan sub n menjadi n, yang menghasilkan 2 dikali 3 dikali n min 1 dikurangi 3 dikali n min 2, yang menghasilkan 6n dikurangi 6 dikurangi 3n plus 6, yang menghasilkan 3n, dan 3n ini sesuai dengan solusi relasi rekursif tersebut. Lalu contoh selanjutnya, apakah A sub n sama dengan 2 pangkat n merupakan solusi relasi rekursif dari A sub n sama dengan 2A sub n min 1 dikurangi 2 sub n min 2 yang basisnya adalah A sub 0 sama dengan 1 dan A sub 1 sama dengan 2. Seperti tadi, A diubah menjadi 2, lalu sub n diubah menjadi pangkat n, yang menjadikan 2 dikali 2 pangkat n min 1 dikurangi 2 pangkat n min 2. Lalu 2 pangkat n min 1 ditambah 1 menjadikannya 2 pangkat n dikurangi 2 pangkat n min 2. Dan ini adalah hasil akhirnya, dan ini bukan merupakan solusi relasi rekursif dari relasi rekursif tersebut. Lalu ada cara lain dengan mengambil sampel. Karena tadi A sub 0 sama dengan 1, lalu A sub 1 sama dengan 2, maka bisa dihitung dengan A sub 2. Kita mengambil A sub 2 sama dengan 2 A sub 1 dikurangi A sub 0, menghasilkan 2 dikali 2 dikurangi 1 sama dengan 3. Jika dihitung dari rumus awal, yaitu A sub n sama dengan 2 pangkat n, jika dimasukkan A sub 2 sama dengan 2 pangkat 2, yaitu menghasilkan A sub 2 sama dengan 4. Berbeda dengan
yang di atas. Baik, perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang deretan, rekursi, dan relasi rekurensi. Saya Timothy Michelangelo dengan NPM 234, dan ini anggota kelompok saya, M. Akmal Firmansyah dengan NPM 291, Dimas Adam Darmawan dengan NPM 310, Eka Ahmad Ferdinand dengan NPM 012, Muhammad Akil dengan NPM 155. Baik, jadi pemodelan dengan relasi rekurens. Ini membahas tentang contoh dari relasi rekurens yang barusan dibahas. Salah satu contohnya adalah bunga majemuk. Misalkan kita menyimpan uang sebanyak 10.000 di sebuah bank. Lalu bank itu membayar kita bunga sebesar 11% per tahun. Nah, berapa banyak uang yang akan ada di bank setelah 30 tahun? Nah, kita bisa memisalkan kalau PN itu adalah uang setelah N tahun menggunakan relasi rekurens. Dan dari situ kita bisa mengetahui bahwa nilai uang PN atau nilai uang setelah N tahun itu sama dengan nilai uang tahun sebelumnya atau PN min 1 ditambah dengan bunga uang atau 0,11 PN min 1. Jadi kita bisa menulis relasi rekurensinya dengan ini, yaitu PN sama dengan PN min 1 plus 0,11 PN min 1 dengan P0 atau nilai awalnya 10.000. Nah, solusi dari relasi rekurensi ini adalah kita mulai dengan relasi yang sebelumnya, yaitu PN sama dengan PN min 1 tambah 0,11 PN min 1. Kita bisa sederhanakan menjadi 1,11 PN min 1. Terus kita bisa melakukan recurrence, di mana kita menaruh 1,11 ini dikembalikan ke sini, terus kita nulis PN min 1. Dan karena kita tahu PN itu adalah PN min 1 adalah ini, berarti kita bisa tahu kalau PN min 1 itu PN min 2 plus 0,11 PN min 2 atau ini. Terus kita bisa masukkan lagi, terus kita ulang lagi secara recurrence sampai akhirnya kita bisa menemukan bahwa PN itu sama dengan 1,11 pangkat N P0 atau nilai awal. Jadi kita bisa mengetahui kalau setelah 30 tahun banyak uangnya adalah 10.000 kali 1,11 pangkat 30 atau 228.922 lebih 97 sen. Terus contoh satunya itu adalah Menara Hanoi. Menara Hanoi ini adalah cerita yang cukup terkenal. Dia membahas tentang ada 3 tiang, dan di dalam satu dari tiangnya itu memiliki beberapa piringan. Di dalam ceritanya ada 64. Terus di dalam piringan itu setiap piringan itu dari bawah ke atas semakin membesar, dan objek dari cerita ini adalah untuk memindahkan semua piringan dari satu tempat ke satu tiang ke tiang yang satunya. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara memindahkan piringannya satu persatu dan tidak boleh menaruh piringan yang lebih besar ke piringan yang lebih kecil. Nah, untuk contoh 3 piringan bisa kita lakukan seperti ini. Kita mengambil yang paling tinggi dipindahkan ke sini, terus yang tengah dipindahkan ke sini, terus lanjut hingga akhirnya ada di piringan B. Ada di tiang B, dan kita bisa lihat kalau ini mengambil 8 step. Nah, secara umum kalau dipikir secara rekursif, algoritmanya itu menggunakan ini, pindahkan N-1 piringan dari A ke C, terus pindahkan 1 piringan terbawah dari A ke B, terus pindahkan N-1 piringan dari C ke B. Nah, ini bisa dilakukan secara rekursif
tergantung berapa banyak piringan yang ada. Nah, dari situ kita bisa membuat relasi rekurensi, yaitu Hn sama dengan 2Hn min 1 plus 1. Terus dari situ kita bisa sederhanakan lagi menjadi Hn sama dengan 2N min 1. Nah, akhirnya kita sudah dapat penyederhanaannya. Kita bisa tahu kalau di sekitarnya kan 64 piringan ya. Itu kalau ada 64 piringan, kita memerlukan sebanyak ini jumlah stepnya atau jumlah perpindahannya, yang kalau semakin satu kali perpindahan perlu 1 detik, maka diperlukannya 584 miliar tahun. Itu saja untuk contoh dari relasi reference. Sekian dan terima kasih. Semua, perkenalkan nama saya Yabes Persin Pranginangin dengan NPM 240810101066. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai deretan rekursi dan relasi recurrence. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian relasi recurrence. Jadi relasi recurrence dapat diselesaikan secara iteratif atau dengan metode yang sistematis ya. Di sini secara iteratif, misalnya pada contoh bunga majemuk yang nomor 15 dan menara yang ada di contoh nomor 16. Secara sistematis adalah untuk relasi recurrence yang berbentuk homogen lanjar, linear homogeneous. Di sini ada rumusnya. Relasi recurrence dikatakan homogen lanjar jika berbentuk seperti ini. AN sama dengan C1 AN kurang 1 ditambah C2 dikali AN kurang 2 dan begitu seterusnya sampai di CK dikali AN kurang K. Yang dalam hal ini C1, C2, C3 dan seterusnya atau yang bisa dipanggil CK adalah bilangan real dengan CK tidak sama dengan 0. Di sini ada penyelesaian relasi recurrence. Contoh 17N. Sini ada 1,11, PN-nya itu 1, berarti homogen lanjar. Fn sama dengan Fn kurang 1 tambah Fn kurang 2 sama dengan homogen lanjar. AN sama dengan 2AN kurang 1 kurang A2N kurang 2 sama dengan tidak homogen lanjar. HN sama dengan 2HN kurang 1 kurang 1 tidak homogen lanjar. HN sama dengan 2HN kurang 1 kurang 1 tidak homogen lanjar juga. Dan AN sama dengan NAN kurang 1 tidak homogen lanjar. Penjelasan. HN sama dengan 2HN kurang 1 kurang 1 tidak homogen lanjar karena term min 1 tidak dikali dengan nilai HJ itu sembarangan J. AN sama dengan NAN kurang 1 tidak homogen lanjar karena koefisiennya bukan konstanta. Penyelesaian relasi recurrence. Bagi kedua ruas dengan R pangkat N kurang K menghasilkan RK kurang C1 dikali RK kurang 1 kurang C2 pangkat RK kurang 2 dan begitu seterusnya sampai CK kurang 1 pangkat R kurang CK sama dengan 0. Seterusnya itu ada persamaan di atas dinamakan persamaan karakteristik dari relasi recurrence. Solusi persamaan karakteristik disebut akar-akar karakteristik dan merupakan komponen solusi relasi recurrence yang kita cari. AN sama dengan R pangkat N. Jadi di sini selanjutnya adalah penyelesaian relasi recurrence. Untuk relasi recurrence homogen lanjar derajat K sama dengan 2. Rumusnya seperti ini. AN sama dengan C1 dikali AN kurang 1 tambah C2 kali AN kurang 2. Persamaan karakteristiknya berbentuk R2 kurang C1 R kurang C2 sama dengan 0. Maka persamaan karakteristik adalah R1 dan R2. Ada teorema 1, barisan AN adalah solusi relasi recurrence AN sama dengan C1
dikali AN kurang 1 tambah C2 kali AN kurang 2. Jika dan hanya jika, ingat ya, jika dan hanya jika AN sama dengan A1 R pangkat N 1 tambah A2 R pangkat N R pangkat N2, maaf. Untuk N sama dengan 0,1, 2 dan begitu seterusnya dengan A1 dan A2 adalah konstanta. Oke, next. Jadi di sini ada contoh contoh yang ke-18 di mana tentukan solusi relasi rekurens berikut. Di sini AN sama dengan AN kurang 1 tambah 2 AN kurang 2, yang dimana A0 sama dengan 2 dan A1 sama dengan 7. Oke, persamaan karakteristiknya itu R2 kurang R kurang 2 sama dengan 0. Oke, akar-akarnya ya kita tahu sendiri ya bagaimana cari akar-akar. Kalau misalnya itu dikalikan min 2 dijumlahkan min 1 ya. Di sini akar-akarnya R kurang 2, R tambah 1 sama dengan 0, berarti R1-nya sama dengan 2, R2-nya sama dengan min 1. Oke, AN-nya sama dengan A1 R pangkat N1 A2 Rn pangkat 2 sama dengan AN A1 pangkat 2N tambah A2 kurang 1 N. Jadi kita masukkan aja Rn pangkat 2 nya jadi min 1. Oke, selanjutnya A0 sama dengan 2. A0 sama dengan 2, A1 2 pangkat 0 tambah A2 kali min 1 pangkat 0 dan A1 tambah A2. A1 kurang 7 A1 sama dengan 7, mana A1 sama dengan 7, A1 pangkat 2 pangkat 1 yang dimana 2, A2 min 1 pangkat 1 tetap min 1 sama dengan 2, A1 kurang A2. Dipas ya, tidak salah. Diperoleh dua persamaan A1 tambah A2 sama dengan 2 dan 2A1 kurang A2 sama dengan 7. Solusinya adalah A1 sama dengan 3 dan A2 sama dengan min 1. Jadi solusi relasi rekurens adalah AN sama dengan 3 dikali 2 pangkat N kurang 1 pangkat N. Oke, selanjutnya penyelesaian relasi rekurens. Di sini ada syarat-syaratnya juga, ada teorema kedua dan contoh nomor 19. Jadi jika persamaan karakteristik memiliki dua akar yang sama, akar kembar R1 sama dengan R2, maka teorema 1 tidak dapat dipakai. Terapkan teorema 2 berikut ini. Jadi jika R1 sama dengan R2, kita menggunakan teorema nomor 2. Misalkan R2 kurang C1, R kurang C2 sama dengan 0, mempunyai akar kembar R0. Barisan AN adalah solusi relasi rekurens AN sama dengan C1 AN kurang 1 tambah C2 AN kurang 2 jika dan hanya jika, ingat, jika dan hanya jika lagi AN sama dengan A1 Rn 0 tambah A2 N R pangkat N 0 untuk N 0, 1, 2 dan begitu seterusnya dengan A1 dan A2 adalah konstanta. Ini ada contoh yang ke-19. Tentukan solusi relasi rekurens berikut. AN sama dengan 6A N kurang 1 kurang 9A N kurang 2 dengan A0 sama dengan 1, A1 sama dengan 6. Penyelesaiannya di sini bisa kita lihat penyelesaian persamaan karakteristik R2 kurang 6R tambah 9. Kita cari akar-akarnya dulu. Kalau misalnya dikalikan jumpa 9 kok dijumlahkan min 6. Min 3 kali min 3 9, min 3 jumlahkan dengan min 3 sama dengan min 6. Jadi akar-akar di sini sudah benar. R1 sama dengan R2 sama dengan 3 benar, R sama dengan 0. Jadi kita masukkan ini 3-nya di sini, AN sama dengan A1 Rn pangkat 0, R pangkat N 0 tambah A2 NR N0 sama dengan AN A1 3 pangkat N tambah A2 N 3 pangkat N. Jadi kita seterusnya gini, A0 sama dengan 1, A0 sama dengan 1, A1 3 pangkat 0 tambah A2 0 kali 3 pangkat 0 sama dengan A1. Oke, kita lanjutkan juga, A1 sama dengan 6, A1 sama dengan 6, A1 3 pangkat 1, A2 kali 1 kali 3 pangkat 1 sama dengan 3A tambah 3A1 tambah 3A2. Oke, diperoleh dua persamaan A1 sama dengan 1 dan 3A1 tambah 3A2 sama dengan 6. Solusinya adalah A1 sama dengan 1 dan A2 adalah sama dengan 1. Oke. Jadi solusi relasi rekurensnya adalah AN sama dengan 3N tambah N 3 pangkat N.
Oke, slide selanjutnya ini penyelesaian relasi recurrence. Oke, untuk relasi recurrence homogen lancar dengan derajat K sama dengan 2. Di sini ada rumusnya juga, di sini juga AN sama dengan C1 AN kurang 1 tambah C2 AN kurang 2. Persamaan karakteristiknya berbentuk R2 kurang C1 R kurang C2 sama dengan 0. Maka persamaan karakteristik adalah R1 dan R2. Teorema satunya di sini, barisan AN adalah solusi relasi recurrence AN sama dengan C1 AN kurang 1 tambah C2 AN kurang 2 jika dan hanya jika lagi AN sama dengan A1 R pangkat N 1 tambah A2 R pangkat N2 untuk N sama dengan 0, 1, 2 dan begitu seterusnya, dengan A1 dan A2 adalah konstanta, harus konstanta. Oke, selanjutnya terima kasih video penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata dan kesalahan kata yang saya ucapkan. Mohon maaf. Terima kasih.